disebut as-shalah? Ya, karena dalam sholat kita wajib, ya rukun malahan. Rukun, salah satu rukun adalah membaca Al-Fatihah. Kalau kita tidak membaca Al-Fatihah dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Betul, ya, Masya Allah ya. Dan di sini ada hadis ya, hadis Nabi. Di sini diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain. Ya. Jadi ini hadis qudsi ya, berarti Allah yang bicara ya. Aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Dan itu adalah salah satu alasan kenapa Al-Fatihah dinamakan as-shalah. Sebentar. Saya lagi batuk-batuk sebentar ya, saya ambil minum. Ya, lanjut. Kemudian asyifa. Asyifa. Nah, Ibu pernah dengar nggak asyifa? Apa asyifa itu? Penyembuh, obat. Ya, pokoknya yang berkisar tentang kesembuhan, obat. Ya, sebetulnya kalau obat itu bukan syifa ya. Obat itu Obat itu beda dengan penyembuh ya. Kalau ini lebih ke kesembuhan. Obat itu belum tentu menyembuhkan. Tapi kalau udah sembuh, bisa nggak tanpa obat? Bisa. Makanya Al-Fatihah ini disebutnya asyifa, bukan ad-dawa. Ad-dawa itu obat. Ya, Al-Fatihah itu asyifa, ya penyembuh. Nah, pernah nggak Ibu dalam mungkin lagi sakit, lagi gak enak badan, terus baca Al-Fatihah tuh sembuh? Pernah nggak? Pernah ya? Masya Allah ya. Nah, ini makanya sebetulnya kajian ini supaya kita balik lagi. Sebetulnya kalau sakit pun Allah sudah kasih obatnya tanpa harus ke dokter. Tinggal kita yakin nggak? Saya demi Allah ya, saya pernah ketemu temen, Masya Allah ya. Mungkin sebetulnya teman-teman saya itu salah satu terapis tazkiyatun nafas itu. Beliau bilang ini ada salah satu cucunya dari tokoh agama, tokoh agama di Indonesia. Kalau saya sebutkan pasti kenal namanya. Cuman ini dirahasiakan ya. Beliau itu cucunya itu ginjalnya itu kelainan. Ginjalnya kelainan, nggak berfungsi. Kalau menurut dokter umurnya itu mungkin cuman bulanan, ya, cuman bulanan. Tapi orang tuanya itu nggak menyandarkan pada omongan dokter. Jadi beliau itu langsung inisiatif. Saya tahu obatnya. Langsung setelah itu ya demi Allah ya, dibacakan setiap hari, dibacakan Al-Quran. Jadi mereka sambil dia ngaji, sambil digendong gitu ya. Dokternya itu sampai kaget, kok bisa ini ginjalnya bisa. Tadinya tuh ginjalnya benar-benar berfungsi mungkin cuma 10-20%. Tapi dengan mukjizat dari Allah ya, mukjizat Al-Quran itu ya, itu benar-benar 100%. Sampai dokternya ini Masya Allah ini keajaiban katanya gitu. Itu karena dia apa? Bisa kayak gitu, hakul yakin ya, 1000%. Benar-benar udah bersandar sama Allah aja udah. Dengan perantara Al-Quran ini. Karena udah dijamin Al-Fatihah ini asyifa, penyembuh. Jadi buat dia nggak ada yang nggak mungkin gitu. Dan masih banyak lagi ya. Ada yang bilang teman saya, ini salah satu kesaksian juga, orang tua anaknya ini sindrom autis, mohon maaf ya. Dibilang dokter dia nggak mungkin bisa baca tulis. Tidak mungkin bisa baca tulis Ibu, karena autisnya sudah autis parah, akut. Jadi nggak bisa. Tapi dengan keyakinannya anaknya 12, Masya Allah. Dan itu anak keempat. Anak yang lain normal semua. Anak yang keempat ini autis. Dengan keyakinannya dia, 1000% dia yakin udah. Saya nggak bersandar pada apa yang dikatakan manusia gitu. Dengan izin Allah dibacakan terus setiap hari Al-Quran, ya, salah satu mukjizatnya ya. Itu Masya Allah
sekarang udah S3, Bu. Di Universitas Dalwa, ada yang tahu nggak ya? Dalwa di Bangil, ada yang tahu nggak? Bangil, kalau orang Bangil mungkin ada yang tahu ya, Jawa ya, Jawa Timur, ujung Jawa lah pokoknya itu. Itu Masya Allah sekarang udah S3. Jadi kalau kata dokter itu, misalnya A misalnya gitu, ya jangan langsung percaya ya Bu ya. Kita masih bisa ikhtiar. Ikhtiar kita udah langsung putus. Berarti kita tuh diminta bersandar sama Allah. Ya, bisa bersandar sama Allah. Nah, lanjut yang ke selanjutnya nih. Ada yang keenam. Yang keenam ar-ruqyah. Nah, mungkin sering juga dengar ya, kalau misalnya kita baca ruqyah, itu kita baca salah satunya Al-Fatihah. Ya, dibacakan Al-Fatihah 7 kali. Bahkan di sini bukan cuman untuk yang kena gangguan non medis. Ar-ruqyah itu bukan cuman untuk gangguan non medis, tapi gangguan medis juga sama. Bahkan kalau di dalam hadis ini seorang laki-laki hadis dari Abu Sya'di Al-Khudri, beliau menyampaikan ada seorang laki-laki yang tersengat hewan berbisa. Kemudian dia bacakan Al-Fatihah 7 kali. Dan dengan izin Allah sembuh. Ya, dengan izin Allah sembuh. Dengan hanya membacakan Al-Fatihah. Jadi makanya kenapa disebut Al-Fatihah adalah ar-ruqyah. Nah, kemudian yang ketujuh asasul Quran. Asasul Quran, apa itu asasul Quran? Asas itu pondasi Al-Quran. Pondasi Al-Quran, dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan Ibnu Abbas bahwa asas Al-Fatihah adalah basmalah, ya. Makanya di sini para ulama sepakat kebanyakan ya, mayoritas ulama sepakat bahwa Al-Fatihah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Kemudian al-waqiyah, ya, al-waqiyah atau pencegah. Pencegah. Kenapa dikatakan al-waqiyah? Kenapa sekarang al-waqiyah? Karena didasarkan pada pendapat dari sama sahabat Nabi Sufyan bin Uyainah yang menyebutkan bahwa al-waqiyah itu adalah Al-Fatihah karena bisa menjaga seorang mukmin yang membacanya. Nah, kalau kita biasa zikir pagi petang itu kan biasa kita baca apa? Al-Fatihah ya. Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, ya kan? Terus baca 3 qul, ya. Nah, itu salah satu benteng apa? Bahkan kalau diibaratkan ketika kita seorang muslim baca zikir, seperti apa Bu? Memakai baju apa? Iya, betul, memakai baju besi. Ya, baju besi itu kalau kita pakai sehari-hari kan berat ya. Ya, artinya perlindungannya kalau kita lagi perang ya, pasukan perang, itu kan dia untuk melindungi dirinya dengan cara apa? Menggunakan baju besi. Nah, ini kita juga seperti itu ya, karena kuat untuk menahan gitu ya, untuk menjaga. Kemudian surat dinamakan juga surat Al-Kafiyah. Al-Kafiyah itu mencukupi. Dan ini juga berdasarkan pada pendapat dari Yahya bin Abi Katsir yang menurutnya Al-Fatihah telah mencukupi meski tanpa surah lainnya, tetapi surah lainnya sebaliknya tidak dapat mencukupi tanpa surat Al-Fatihah, ya. Yang terakhir adalah Al-Kanz atau kandungan, karena isi dalam surat Al-Quran ini adalah pesan-pesan yang sangat penting gitu ya, Masya Allah ya. Jadi nanti kalau kita misalnya dengar baca surat itu aja, baca surat Ar-Ruqyah aja, kita udah tahu surat Ar-Ruqyah itu maksudnya Al-Fatihah gitu ya Ibu-ibu ya. Nah, tadi saya sudah bilang ya. Nah, ini Ibnu Abbas tahu nggak Ibnu Abbas Bu? Kenal nggak Bu? Kenal nggak Ibnu Abbas? Kenal nggak? Salah satu sahabat Nabi ya, sahabat Nabi, ulama dari kalangan sahabat itu Ibnu Abbas. Qatadah juga sama, itu mengatakan, dan Abu Al-Aliyah juga mengatakan bahwa surat Al-Fatihah adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu berarti surat yang apa? Surat yang datang sebelum Nabi hijrah, ya. Jadi sebelum Nabi hijrah artinya di Mekah. Kalau Nabi udah hijrah berarti suratnya Madaniyah, disebutnya surat Madaniyah. Nah, tapi di sini ada pendapat lain bahwa surat Al-Fatihah diturunkan 2 kali.
diturunkan 2 kali. Ada yang setengahnya di Makkiyah, yang setengah lagi di Madaniyah. Tapi pendapat yang paling kuat ini adalah di Makkah. Maka disebut surah Makkiyah. Kemudian Abu Hurairah, Mujahid dan Atta bin Yasar mengatakan bahwa Al-Fatihah adalah surat Madaniyah. Nah ini tadi pendapat yang lain ya. Tapi pendapat yang paling kuat ada pendapat yang pertama yaitu adalah, nah Ibu boleh buka di surat Al-Hijr. Coba boleh buka Ibu surat Al-Hijr. Al-Hijr itu surat ke-15. Boleh dibuka surat Al-Hijr ayat 15. Ayat 15. Sudah ketemu surat ke-15 ya, disebut walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim. Ya, disebutkan apa? Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu as-sab'ul masani. Sab'a itu 7. 7 yang berulang-ulang, sab'ul masani. Ya, 7 ayat yang dibaca berulang dan Al-Quran yang agung. Dalam surat Al-Hijr dikatakan seperti itu. Maka di sini adalah Al-Fatihah itu 7 ayat ya. Dan menurut para ulama jumlah kata dalam Al-Fatihah sebanyak 25 kata, sedangkan hurufnya ada 113 huruf. Ada yang pernah ngitung nggak Bu? Surat Al-Fatihah berapa kata? Coba saya kasih waktu 2 menit untuk menghitung berapa kata di dalam Al-Quran, di dalam Al-Fatihah. 2 menit. Nah, kalau kita balik lagi nih ke sini. Coba nih, berapa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Ini berapa kata? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang katanya sama nggak usah dihitung ya. Ar-Rahman Ar-Rahim tuh nggak usah dihitung. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ada yang bilang 25, ada yang bilang memang 29. Jadi misalnya hitungannya 29, itu juga nggak salah ya Bu ya. Ya karena mungkin dihitungnya dari bismi. Bismi itu 1 kata apa 2 kata? Bismi itu 2 kata. Karena bi dan ismi dijadikan 1 jadi bismi. Ya, bi itu harfun jar, ismi itu isim. Maka bismi itu jadi 2 kata. Ada yang menghitung seperti itu ya. Nah, tapi ini kita nggak usah perdebatkan ya. Jadi karena perbedaan angka nanti kita kok beda gitu ya. Enggak ya. Jadi sama aja ya. Kita lanjut. Bismillah. Isti'adah. Isti'adah atau ta'awudz ya. Isti'adah atau ta'awudz. Bunyinya gimana Bu? Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Pakai hamzah dulu ya Bu ya depannya. Kan au ya. Dan a'udzubillah ya Bu ya. Ain. Zunya zalnya gimana? Betul. Zalnya ujung lidahnya sedikit dikeluarkan. Zu ya. Jadi kalau nanti tadi ada yang mungkin masih keliru, zalnya dibaca zu, nah dikoreksi. Karena nanti artinya jadi beda. Bukan a'udzu apa artinya? Dengan aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah sekarang, saya ngerasa kayak ada setrum ya. Ini ya. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kita bedah nih sekarang ya. Bismillah. Isti'adah berasal dari kata apa nih? Ada yang bisa baca? Adza ya'udzu, ya. Adza ya'udzu artinya berlindung. Artinya berlindung. Dalam bentuk isti'adah. Isti'adah itu adalah kalimat aktifnya. Jadi bukan kita berlindung doang, tapi kita minta perlindungan, itu aktif, meminta perlindungan ya. Khususnya
kepada Allah dari godaan syaiton, ya, dari godaan syaiton yang terkutuk. Kalau di bahasa Indonesia itu artinya yang terkutuk ya. Syaiton itu syaitonirrajim itu artinya yang terkutuk. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta perlindungan dari setan. Dan ini ada di surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98. Boleh ada yang minta tolong baca artinya? Boleh ada yang bersedia? Ayo silahkan. Ini kita interaktif aja ya, biar nggak ngantuk gitu, karena hawa-hawanya sendu ya kan. Habis makan, habis di terapi, masya Allah enak banget itu. Ayo ibu boleh, yang mau baca silahkan surat Al-Mu'minun ya ayat 97 sampai 98. Artinya aja artinya. Boleh? Siapa yang membaca artinya aja? 97 98. Boleh siapa? Yang udah ketemu boleh angkat tangannya dibaca ya, Ibu silakan. Terjemahan surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 97-98. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Ya, terima kasih Bu, jazakallahu khairan. Ya, alhamdulillah. Nah, itu di surat Al-Mu'minun. Sebetulnya masih banyak ya perintah membaca ta'awudz, isti'adzah dalam Al-Qur'an itu masih banyak. Ya, salah satunya tadi Al-Mu'minun, ada Fussilat. Fussilat ayat Fussilat itu surat ke-41 ayat 34 sampai 39 ya. Kalau saya bacakan, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang diantaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini dicatat nih. Dengan kalimat seperti ini nih, kita lihat nanti ya, apa maksudnya setan itu maksudnya apa dan siapa gitu ya. Kita lanjut, ta'awudz adalah sunnah yang dianjurkan dibaca ketika akan membaca Al-Quran. Ya, meskipun tadi ada perintahnya untuk kita meminta perlindungan, tapi di sini hukumnya bukan wajib yang kalau kita lupa jadi berdosa ya. Jadi hukumnya sunnah. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat asyaiton. Apa itu asyaiton? Kalau kita setan. Setan ini ada dua nih. Kalau kita perhatikan ada dua kata dasar. Ya, ini pendapat para ulama. Ada yang mengatakan syaiton itu asal katanya dari syatona. Menjadi yastunu itu adalah fi'il mudhari'nya ya, fi'il mudhari'. Sedangkan syatona adalah fi'il madi. Apa artinya? Yang jauh dari kebenaran dan rahmat Allah, ya. Dan pendapat yang kedua adalah syato yashutu. Nah, tapi pendapat yang paling kuat itu adalah yang pertama, ya. Kalau yang tadi kan yang bawah itu syato artinya makhluk yang terbakar atau diciptakan dari api. Sedangkan yang pertama syatona itu yang jauh dari kebenaran dan rahmat Allah. Nah, kalau kita lihat dari pengertian ini, setan itu bisa dari bangsa jin dan juga bisa jadi dari manusia. Betul. Jadi setan itu sifat, bukan wujud. Bukan bentuk. Jadi kalau misalnya anak kecil bilang ada setan, itu sebetulnya itu jin ya, jin nakal itu yang mengganggu. Nah, setan sendiri bisa dari bentuk manusia ya, bisa berwujud manusia yang punya sifat kesetan-setanan ya. Ya, sifat kesetan-setanan ini ya, mohon maaf. Tapi bisa juga dari
bangsa jin gitu ya, yang selalu membisikkan, yang membuat kita was-was ya. Makanya setiap pagi, petang itu kita diminta untuk zikir tuh seperti itu. Minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia ya. Dan was-was itu juga datangnya bisa dari manusia. Tadi mungkin kalau pas sebelum berangkat ya, ada yang apa namanya dalam hati kecil gitu bilang gini, aduh hujan, udahlah nggak usah datang, mendingan tidur dah gitu. Di rumah enak tidur di rumah ya kan. Apalagi apa namanya banyak cucian lagi banyak, takut cuciannya kehujanan gitu kan. Nah itu bisikan-bisikan ya. Tapi alhamdulillah ya, dengan semangat, dengan niat yang lurus, alhamdulillah sampai juga ibu-ibu di sini ya. Nah seperti itu. Kemudian ar-rajim. Ar-rajim ini kalau di kita kan taunya yang terkutuk ya. Kalau kita taunya yang terkutuk. Nah kata dasar ar-rajim, rojama ya. Rojama yarjumu. Ini dari sama fi'il. Dia ini isim mustaq ya. Kita bisa mencari akar katanya isim mustaq. Dia apa artinya adalah rojama, artinya melempar, mengusir, melaknat ya. Ar-rajim ini ya, kalau kita lihat di surat Al-Mulk kan, kalau di kitab ta'awudz dia bacanya apa aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk ya kan. Nah makna sebetulnya ar-rajim itu yang tadi, yang dilempar, yang dirajam. Rajam itu dilempar. Nah, coba sekarang kita buka di surat Al-Mulk. Al-Mulk ayat kelima, boleh dilihat surat Al-Mulk. Siapa yang mau bacain artinya? Silahkan. Al-Mulk. Ya, boleh Ibu. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat lempar setan. Dan kami jadikan bagi mereka ajab neraka yang menyala-nyala. Nah, itu kalau kita lihat bahasa kalau kita lihat artinya melempar. Dan kalau ingat ayatnya gimana bacanya? Walaqad zayyana ya sama ad-dunya bimasabiha waj'alna rujuman lisyayatin, ya kan? Dan siapa jadi yang lempar di sini, Bu? Yang lempar ini malaikat. Iya, yang ngelempar ini malaikat. Yang ngelempar ini malaikat ngelempar ke setan pakai apa, Bu? Pakai bintang. Bintang-bintang itu bintang-bintang yang panas sebetulnya ya, bintang-bintang yang panas. Nah, jadi rojim itu asal katanya itu ya, melempar. Ar-rojim berarti yang dilempar. Jadi sebetulnya ketika kita membaca ta'awudz, isti'adzah, itu kita tuh malaikat dari jauh lagi ngelemparin setan itu tuh, Bu. Tapi kalau kita yakin, kita harus yakin dulu kalau setan itu lagi ngelemparin malaikat ini lagi ngelemparin setan nih. Ya. Jadi kita lagi males gitu ya Allah, aduh, atau enggak kita lagi marah-marah nih sama anak gitu. lagi marah misalnya gitu ya. Itu kita langsung ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu malaikat langsung lemparin setan-setannya ya, pakai bintang-bintang. Jadi ini bukan kata saya, tapi ini di surat Al-Mulk. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke ayat pertama, yaitu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Artinya apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ntar ini bilangin kalau sebelum jam 1 ya. Sekarang jam berapa ya? Oh, udah jam 1 lewat ya? Ini lanjut sampai 1:30 ya. Mohon maaf ya. Nah, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini para ulama sepakat bahwa basmalah adalah bagian dari surat An-Naml.
Ada yang tahu bacanya seperti apa An-Naml? An-Naml di surat An-Naml. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ya, sesungguhnya surah itu dari Sulaiman. Ini waktu Nabi Sulaiman ngirimin apa nih? Ngirimin surat ke Ratu Bilqis, betul. Isinya bismillahirrahmanirrahim. Ratu Bilqis yang sombong ya kan, yang ngerasa punya segala-galanya, dikirimin surat sama Nabi Sulaiman, bingung. Tapi itu pesannya itu suruh dia masuk apa? Masuk Islam. Berarti Islam dari zaman dulu udah ada dong ya? Betul, Islam udah ada dari zaman dulu ya. Agama tauhid itu ya dari Nabi Adam ya. Belum. Kemudian kata bismi ini terdiri dari ba ya, bi itu harfun jar. Harfun jar. Ism itu adalah ismi itu nama atau kata benda. Dan di sini ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat. Bismi, pendapat yang pertama adalah frase bismillah berkaitan dengan isim. Dan isim nama sehingga maknanya permulaanku dengan adalah basmalah. Permulaanku adalah basmalah. Dan ini ada di surat Hud ayat ke-41. Surat Hud ayat 41. Jadi kalau kita baca basmalah, itu maknanya bisa jadi permulaanku adalah basmalah. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Nah, itu ya. Dan Nuh. Nah, ini Nabi Nuh ini cerita tentang waktu Nabi Nuh apa nih? Naiklah dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah. Ketika naik kemana? Naik kapal ya, naik kapal. Diperintahkan Allah suruh naik kapal karena nih azab mau turun. Suruh naik kapal. Pas naik kapal, Nabi Nuh dibilang apa? Bilang apa Nabi Nuhnya? Bilang bismillahi majreha wa mursaha. Dan itu di situ adalah maknanya dengan. Jadi begitu mau naik baca bismillah dulu gitu ya, bismillah. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa bismillah ini adalah frase bentuknya fi'il ya, dengan artinya tuh dengan ya, bi itu artinya dengan, dan yang maknanya aku memulai pekerjaanku dengan basmalah. Mirip-mirip secara makna mirip ya, tapi ini makna dan pendapat para ulama ya, pendapat para ulama. Nah, Allah di sini adalah isim. Allah adalah isim. Nama isim itu nama ya, nama sesuatu yang ditunjukkan khusus kepada Rabb yang Maha Agung dan Maha Tinggi dan tidak dipakai untuk yang lain. Nah, sekarang kita bedah nih. Allah, lamul lafdzul jalalah, lam yang agung. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang lafaz Allah ya. Apakah kata yang diturunkan atau kata asli? Jadi kalau dalam bahasa Arab nih Bu ya, itu ada isim mustaq, ada isim jamid. Isim jamid. Apa itu isim mustaq? Isim mustaq itu yang punya akar kata. Isim mustaq itu isim yang punya akar kata. Contohnya gini, masjid. Masjid itu asal katanya mirip-mirip nggak sama sajadah? Sajadah, mirip kan? Satu kata, masjid sajadah. Sajadah yasjudu masjid. Sajadah artinya sujud, orang yang sujud, nunduk, ya kan? Sujud, ya. Sujud tunduk. Kalau yasjudu aku bersujud, ya kan? Asjudu itu artinya aku bersujud, atau yasjudu mereka sujud, dia sujud. Masjid tempat sujud. Darosa belajar, yadrusu sedang belajar. Madrasah tempat belajar. Iya, itu isim mustaq. Isim yang punya akar kata. Yang kalau diteliti dia punya akar katanya. Ya, itu isim mustaq ya. Kemudian di sini para ulama nih berpendapat apa Allah itu isim mustaq atau isim ghairu mustaq atau isim jamid ya, isim yang punya akar kata atau enggak gitu. Nah, ini para ulama berpendapat ya, Nah, menurut Imam Syafi'i
dan Imam Khattabi, Imam Haroman ya, Imam Haromain, Al-Ghazali dan Imam Sibawai. Imam Sibawai ini ulama yang ahli nahwu. Ahli nahwu. Ibu-ibu ada yang belajar bahasa Arab? Udah ada yang belajar bahasa Arab? Belum? Belajar bahasa nanti buka di sini buka ini ya, buka kelas bahasa Arab gitu ya. Pada mau nggak Bu? Kelas bahasa Arab. Jadi kalau dalam bahasa Arab ini salah satu penemu ya ulama yang sangat fokus kepada ilmu nahwu, ilmu perubahan i'rab itu adalah Imam Sibawai. Sedangkan Imam Ar-Razi beliau adalah ulama tafsir. Beliau mengatakan bahwa Allah itu adalah kata asli yang tidak diturunkan dari kata yang lain. Dan alif lamnya di sini alif lam asli bukan tambahan, ya. Jadi itu menurut Imam Syafi'i dan kawan-kawan ya, dan pendapat yang pertama sesuai dengan yang pertama. Nah, dan kemudian ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa lafaz Allah itu punya akar kata. Ya, akar katanya apa? Nah, di sini ada juga perbedaan. Yang pertama lafaz Allah berasal dari ilahun, ya kan? Ilahun ditambahkan alif lam, asal katanya ilahun. Ilahun apa artinya? Sesembahan. Kalau Tuhan Rob itu Tuhan, pemilik, ya kan? Jadi Allah itu punya apa? Punya secara tauhid rububiyah itu Rabbul Alamin. Secara ilahiyah Allah itu ilah. Orang-orang Arab Quraisy pada saat itu dia tahu Tuhan itu tuh Allah, tahu dia. Tapi dia mau nggak nyembah Allah? Enggak. Karena dia taunya Tuhan dan dia nyembahnya apa? Lata dan Uzza. Dia nyembah patung. Dia tahu Allah itu Tuhan. Dia percaya kalau dia lagi bersumpah, sumpahnya dia apa? Demi Allah. Bukan demi apa? Bukan yang lain-lain. Karena dia tahu Rabb itu, Tuhan itu Allah. Tapi dia nggak mau menyembah kaum musyrikin itu, musyrikin Quraisy. Dia nggak mau menyembah Allah. Ditambah lagi kaum Yahudi. Dia gengsi dia. Gengsi untuk berislam. Karena apa? Karena agama Islam turunnya, nubuah Islam itu turunnya kepada Nabi Muhammad. Gengsi dia. Makanya nanti kalau di surat terakhir, di ayat Al-Fatihah yang terakhir, ghairil maghdubi, ya kan? Waladhdallin itu orang-orang yang dimurkai. Nah, itu orang-orang Yahudi tuh. Orang-orang Yahudi tuh tahu nubuah Islam itu akan turun. Dan turun di Arab, tahu dia. Tapi sayangnya menurut dia nabinya nggak dari golongan dia. Dia itu kan keturunannya Yahudi itu keturunannya Ishak ya. Keturunannya Ishak. Tapi keturunannya Ishak dia maunya nih Islam itu turunnya dari kalangannya dia, dari Bani Ishak gitu. Tapi nabi yang turun Nabi Muhammad dari mana? Dari keturunannya Ismail dan Ishak bersaudara nih Ibu ya, bersaudara. Nah, Nabi Ismail keturunannya di bawahnya itu Nabi Muhammad, dan Yahudi, bangsa Yahudi itu gengsi untuk mengakui kalau Nabi Muhammad adalah nubuah terakhir, nabi terakhir. Nah, ini di sini ada itu ya pengertian. Jadi ilah itu artinya sesembahan. Ilah itu sesembahan ditambah alif lam jadi al-ilahun. Kemudian hamzah yang di tengah tuh ya, kalau kita lihat nih, kelihatan nggak Bu ya? Ini nih kalau al-ilahun, nah hamzah yang di sini tuh dibuang, jadi bukan al-ilah tapi jadi Allah. Lam ketemu lam diidghamkan jadi Allah. Jadi sesembahan yang disembah, sesuatu yang disembah, lalu tadi hamzah yang dibuang, lam diidghamkan maka menjadi Allah ya. Kemudian yang kedua, lafaz Allah berasal dari, nah kalau tadi kan ilahun, kalau sekarang alihun itu kata ini menunjukkan makna ibadah atau menyembah ya. Kata alihun juga bermakna tentram. Di sini di surat Ar-Ra'd ayat 28 ya. Saya mungkin agak percepat karena udah 1:30.
Kemudian lanjut Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini mungkin sampai sini nanti ada pertanyaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama berpendapat bahwa kedua kata tersebut adalah isim jamid. Tadi isim jamid itu isim yang dia nggak punya akar kata. Kalau isim mustaq dia punya akar kata. Kalau tadi madrasah sajadah itu dia punya akar kata. Kalau ini Bismillahirrahmanirrahim itu katanya menurut beberapa pendapat ulama itu isim jamid. Nah, pendapat paling kuat itu mengatakan bahwa kedua kata tersebut memiliki akar kata. Katanya sama nih, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sama. Yaitu berdasarkan hadis Nabi Abdurrahman bin Auf menceritakan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, Akulah Ar-Rahman. Aku telah menciptakan Rahim, ya, kasih sayang. Dan aku berikan salah satu namaku untuknya. Nah, Ibu rahim itu tahu kita semua ibu-ibu di sini pasti punya rahim ya. Rahim itu apa, Bu? Rahim itu iya, kalau kita taunya rahim itu yang ada di perut ya. Buat tempat pertumbuhan bayi. Tapi Masya Allah secara bahasa rahim itu artinya kasih sayang. Makanya kenapa ikatan bayi dan ibu tuh kuat karena ada kasih sayang, bukan semata-mata mengalirkan makanan gitu ya, tapi ada ikatan. Nah, ini kita lanjut dulu. Nah, perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim ya, itu adalah terletak di dan ini perbedaan sangat signifikan. Ar-Rahman ini memiliki penekanan makna lebih kuat dan lebih komprehensif daripada kata Ar-Rahim. Ar-Rahim. Kata Ar-Rahman lebih umum maknanya daripada kata Ar-Rahim. Kata Ar-Rahman meliputi seluruh bentuk kasih sayang Allah ya, yang diberikan kepada semua hambanya, baik dia beriman, tidak beriman, murtad, kafir, semua Allah sayang. Makanya sama Allah masih dikasih apa? Masih dikasih bisa nafas, masih dikasih rezeki, ya kan? Itu bentuk sayangnya Allah, bentuk kasih sayangnya Allah kepada semua makhluk. Nah, tapi untuk Ar-Rahim sendiri lebih khusus maknanya pada kasih sayang yang diberikan kepada orang-orang mukmin, khusus untuk orang mukmin. Dan ini juga ada pengertiannya dan maknanya juga bisa berbeda ya. Ada yang mengatakan bahwa Ar-Rahman itu umum meliputi kasih sayang Allah, sedangkan Ar-Rahim itu kasih sayangnya Allah tapi nanti di akhirat nanti. Jadi nanti itu Allah itu sayangnya banget, maksudnya bakal sayang banget. Itu nggak mungkin kasih sayangnya Allah itu diberikan selain kepada para penghuni surga. Ya, makanya Masya Allah gitu ya. Nah, mungkin sampai sini dulu ya di ayat pertama ini karena sebenarnya panjang, ada 29 slide. Ada 29 slide, cuman saya mau ambil yang penting-pentingnya dulu ya. Nah, ini mungkin yang terakhir mungkin ya. Nah, ini karena ini penting nih, karena di ayat ke-6 ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah pokok dari surat Al-Fatihah. Ini penting ya. Kita bahas sedikit. Sebagian ulama mengatakan bahwa surat Al-Fatihah adalah kunci rahasia Al-Qur'an. Adapun kunci rahasia surat Al-Fatihah ada pada kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi apa artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepada Engkaulah kami minta dan kami menyembah dan kami minta pertolongan. Jadi kalau kita urutkan dari bagian pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Itu isinya apa, Bu? Isinya pujian, betul. Kita lagi muji-muji Allah. Ya, lagi muji-muji Allah. Ya Allah, Tuhan semesta alam, segala puji bagi Engkau. Maliki yaumiddin, ya kan? Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Pokoknya kita puji-puji Allah. Di sini nih kunci rahasianya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya ada beberapa pendapat ulama mengatakan bahwa kalau pada saat kita lagi sholat atau ngaji ya,
sampai pada ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, banyak-banyak doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa yang banyak. Ya Allah, sehatkan keluargaku, sehatkan orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami. Ya, selamatkan orang-orang kaum muslimin dimanapun berada, terutama Gaza, Palestina. Banyak-banyak doa tuh. Minta apapun gitu ya. Itu sama Allah pada saat di ayat ini nih. Ayat ke 5 ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka na'budu ini mengisyaratkan kemurnian, tauhid, dan juga terbebasnya dari syirik. Karena di sini pernyataan kita nih. Pernyataan kita, penyembahan kita, dan apa pernyataan kita bahwa kita itu hanya menyembah Allah, gitu ya. Dan sedangkan kalimat iyyaka nasta'in ya mengisyaratkan ketidakberdayaan manusia dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di sini betul-betul adalah kunci rahasia dari surat Al-Fatihah ya. Nah, dengan demikian makna ayat ini berarti kami tidak menyembah, ini maaf nih salah ini ya. Menyembah kecuali kepadamu, tidak meminta kecuali hanya kepadamu, dan tidak melakukan penyerahan diri secara total. Ya, ini maknanya udah dalam, kecuali hanya kepadamu, dan inilah puncak ketaatan kita kepada Allah. Di sini kalimat kuncinya. Nah, agama secara mendasar ini adalah hanya dua, hanya apa? Ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah, dan juga isti'anah. Isti'anah apa itu? Meminta pertolongan, dan kalimat ini hanya diperuntukkan untuk Allah. Coba kalau kita mau minta sama, nggak usah minta lah, kita misalnya mau minta dikasih uang bulanan lah gitu ya. Uang bulanan habis nih, apa saya bang gitu ya. Kita mintanya kan nggak mungkin, nih uang bulanan habis nih gitu, nggak langsung to the point kan, atau minta sesuatu lah. Gak mungkin kita uang habis nih, minta dong. Gak gitu kan. Suami kesel. Atau misalnya kita minta sama siapapun, gak mungkin kita langsung minta to the point gitu kan. Kita pasti rayu-rayu dulu tuh, puji-puji dulu tuh yang kita mau minta. Abang ganteng, ya kan. Abang ganteng gitu kan. Atau apa, suamiku yang sayang, saya gitu ya. Uang bulanan habis bang gitu. Pijit-pijit dulu, ya pasti bakalan keluar tuh apa? Uangnya apa sih, mau minta apa sih gitu kan. Kita muji-muji dulu tuh, minta dulu sama Allah tuh. Dirayu-rayu dulu ya. Kalau udah dirayu, dan setiap kali kita mengucapkan surat Al-Fatihah ya, ayat 1 ayat 2, itu Allah tuh bilang, tuh lihat tuh sama malaikat, tuh lihat tuh hambaku lagi muji aku. Ya kan? Ar-Rahman, tuh lihat, hambaku lagi muji aku. Dan pada saat kalimat ini di ayat ini Allah tuh mengatakan bilang apa? Hambaku mau apa? Bilang. Jadi Allah tuh udah bilang mau apa? Pasti dikabulin. Pasti dikabulin. Pertanyaannya, tapi kok belum ada yang dikabulin? Mungkin yang dikabulin itu doa kita itu bukan yang terbaik buat kita. Makanya Allah paling tahu. Makanya kita balik lagi bersandarnya pada Allah. Ya, mungkin sampai kalimat ini, sampai ayat ini ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Atau kalau nggak ada pertanyaan, saya yang nanya. Tadi saya mau kasih ini nih, yang tadi sudah baca. Masya Allah, ada oleh-oleh sedikit. Ibu siapa nih namanya? Ibu Nur Hayati. Ini tanda apa namanya? Ya, hadiahnya kecil, mudah-mudahan bermanfaat ya insyaallah. Ada yang bertanya? Yang bertanya saya kasih kenang-kenangan. Ada? Ada mau tanya? Silahkan. Nggak ada? Kalau gitu saya yang nanya ibu-ibu ya. Ada? Boleh ibu, silahkan. Harus berhenti dulu. Oh, nah itu kalau misalnya kalau lagi sholat dalam hati aja, jadi nggak usah berhenti terus. Ya, jadi berhenti dalam hati kita minta sama Allah. Ya sebetulnya tanpa kita ucapkan Allah tahu ya. Kita maunya apa kita tahu ya. Jadi
Nah, tapi khusus di ayat itu banyakin doa aja, banyakin minta di situ. Gitu. Sebetulnya dari ayat 1 sampai ayat terakhir ya banyak doa, kan sebetulnya isinya doa semua ya. Nah, sebetulnya ya, tapi di pas ayat itu khusus kita banyakin doa gitu, banyakin doa. Nah, kemudian itu sebetulnya ya di ayat terakhir itu kan ihdinas siratal mustaqim ya, siratal mustaqim. Al-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Iya tadi dapat ini dulu, kenang-kenangan dulu. Ibu siapa namanya? Ibu Nani. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kecil hadiahnya mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ihdinas siratal mustaqim ya. Apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di sini ada nggak yang mungkin bertanya, siratal mustaqimnya apa? Siratal mustaqimnya jalan yang lurusnya apa? Apa? Ada yang tahu nggak? Yang tahu boleh pulang. Salah. Saya kasih door prize. souvenir. Apa? Jalan yang engkau ridho. Apa jalan yang engkau ridho ini tuh apa? Secara spesifik. Ada yang bisa? Apalagi? Menjalankan perintah Allah. Iya, Masya Allah. Ini mau souvenir lagi apa nggak usah? Nah, ini di ayat terakhir ini, di ayat ke-6 ya. Ihdinas siratal mustaqim itu adalah pernyataan. Nah, ya, di sini ada yang mengatakan nih, ada 3 makna nih. Ada yang mengatakan, ada 4 ya. Ali bin Abi Thalib memaknai siratal mustaqim itu dengan Al-Quranul Karim, dengan Al-Quran ya. Jadi jalan yang lurus itu maksudnya jalan Al-Quran, maksudnya gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas memaknai kalimat ini dengan Islam. Maksudnya ihdinas siratal mustaqim tuh tunjukilah aku ke jalan yang lurus, lurusnya tuh Islam. Ya, Islam. Mujahid memaknai kalimat ini dengan kebenaran, al-haq, ya kebenaran. Dan kebenaran itu maknanya luas juga ya. Sedangkan Abu Al-Ali ya memaknai kalimat ini dengan jalan yang lurus itu maksudnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan 4 pendapat ini adalah benar semuanya dan saling melengkapi satu sama lain dan tidak bertentangan. Semua kembali pada akar yang sama yaitu ajaran mengikuti jalan yang telah digariskan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita mengikuti Nabi, maka kita mengikuti mengikuti orang-orang setelahnya, itu Abu Bakar, Umar, dan para sahabat ya. Dan mengikuti kebenaran. Siapa yang mengikuti kebenaran, maka berarti mengikuti Islam. Siapa yang mengikuti Islam, maka berarti telah mengikuti Al-Quran. Siapa yang mengikuti Al-Quran, maka dia mengikuti kitab Allah. Dan kitab Allah adalah yang paling kuat dan paling kukuh serta jalan yang paling lurus. Jadi jalan kita udah lurus belum Bu ini Bu? Insya Allah ya. Ya, Masya Allah ya. Jadi, nah balik lagi. Berarti kita yang ada di sini, yang udah Islam, ya kan? Yang di sini sedang mengkaji ayat-ayat Allah, sedang bertalaki. Itu sebetulnya udah dikabulin nggak doanya sama Allah? Dikabulin doanya kan tadi minta. Subuh minta, semalam minta, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Ini sama Allah tuh ditunjukin. Ya kan? Dikabulin, berarti dikabulin gak doanya? Dikabulin. Mungkin dari sini nanti ketemu yang lain-lain. Ya urusan dunia mungkin ya, urusan dunia nanti ketemu lagi. Ya urusannya banyak. Kita kan dunia gak ada putus-putusnya ya Bu ya. Tapi ketika semalam kita udah bilang ihdinas siratal mustaqim, Allah udah kabulin. Ya, sekarang. Jadi, Masya Allah, itulah jawaban dari apa yang kita minta. Ya, mungkin seperti itu. Masih ada 3 lagi yang saya mau tanya. Kalau ada yang jawab, nanti saya kasih. Coba sebutkan 7 nama-nama Al-Fatihah. Boleh, 7 nama Al-Fatihah. Dijawab. Cung, tangan. Angkat tangan ya, nggak apa-apa, nyontek aja nggak apa-apa.
Atau ini kata ar-rajim, ar-rajim, ar-rajim. Surat apa tadi yang dijelaskan bahwa ar-rajim, makna dari ar-rajim? Ayo Ibu, apa? Ayo angkat tangannya. Hah? Ar-rajim, ar-rajim. Ar-rajim. Ayo. Tadi ar-rajim itu apa? Surat apa Ibu? Silakan. Hah? Surat Al-Mulk. Coba boleh dibacain suratnya Al-Mulk. Ayat kelima ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Allah. Rezeki nggak kemana ya Bu? Kenang-kenangan ya, mungkin bukan apa-apa, tapi mudah-mudahan bisa ya bermanfaat. Nah sebelum ditutup, ini karena ada agenda selanjutnya, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Saya langsung tutup, nggak ada ya? Nggak ada ya? Apa tuh? Ayat ketujuhnya ya berarti ya. Iya. Sedikit ya mungkin saya bahas sedikit ya. Nah siapakah? Nah ini pertama mungkin orang-orang yang diberi nikmat itu siapa ya? Ya Pak, pasti kita tahu orang-orang yang diberi nikmat itu adalah orang-orang yang mengikuti tadi jalan yang paling lurus tadi. Yang jalan yang paling lurus itu berarti apa? Jalannya Nabi Muhammad, ya kan? Jalan Islam, jalan mengikuti kebenaran. Nah di sini siapakah orang-orang yang murka dan sesat? Nih.